Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di PB Media. Untuk teman-teman yang mau tahu ide jurnal, rekomendasi planner maupun buku inspiratif lainnya, teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kali ini aku mau review buku Art of Dakwah karya Ustadz Felix Xiao dan visual oleh Emeralda Nurrahni dari penerbit Al-Fatih Press. Dari covernya unik banget ya, gak hanya matte, tapi juga ada bagian silver yang glossy. Desainnya itu berupa gambar tangan, disusun random, kekinian banget deh. Desain isinya itu juga unik, seolah ini tuh buku yang ditulis tangan semua. Para pembaca jadi merasa spesial karena seolah mendapat notes eksklusif yang serba handmade. Nah, daftar isinya itu juga anti mainstream banget. Dengar kata dakwah tuh kayaknya ngerasa berat gak sih? Padahal dakwah itu emang tugas istimewa dari Allah yang hanya diberi ke kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dakwah gak hanya tentang apa yang disampaikan, tapi kita juga perlu tahu bagaimana cara menyampaikannya dan siapa atau orang seperti apa yang menyampaikan. Jadi di pengantarnya tuh kayak kita tuh dikasih orang dengan mendalam. Biasanya ya, keburukan itu tuh seringkali dipoles indah gitu. Mereka tuh sampai rela membayar ilustrator dan visualis terbaik, membayar public figure terbaik, sehingga keburukannya tuh jadi menarik mata dan bisa dipahami dengan mudah. Namun ide Islam yang justru benar-benar indah, indahnya tuh dunia akhirat lah ya, dibungkus malah seadanya, sehingga jangankan dipahami, dilirik saja tidak. Nah, ternyata perbedaan generasi, perbedaan gaya hidup terkadang membentuk gap yang sangat besar gitu. Contohnya nih, ada ustadz atau ahli agama yang ngomong fasih banget bahasa Arab, terus kita kasihin ke orang yang belum hijrah gitu kan, yang anak pang gaul banget gitu. Mungkin mereka cuma bisa roaming gitu kan, ngomong apa orang-orang bener-bener ya oke, dia ahli agama, oke dia hebat, pengetahuannya banyak, tapi dia ngomong pakai bahasa Arab, kan jadinya gak sesuai gitu ya dengan bahasa kaumnya gitu. Makanya kenapa kalau bisa kita gunakan bahasa segaul mungkin gitu untuk menyampaikan ke orang-orang gaul gitu misalnya. Sebenarnya dakwah itu alami, naluriah. Misalnya ya, kita habis dari air terjun yang sangat mengagumkan, sangat menyegarkan, keren, instagramable banget pokoknya. Nah, kita tuh bawaannya pengen nyeritain dan nyebarin ke teman kan, merasa bahagia gitu kalau teman tersebut akhirnya tertarik pengen kesana juga, dan merasa seneng banget kita dan teman kita bersama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Nah, anggap Islam itu seperti itu, kita merasakan indahnya Islam sampai kita tuh pengen gitu orang-orang tuh juga merasakan apa yang kita rasakan, agar keindahan Islam dirasakan oleh semua orang. Nah, sebenarnya dakwah itu kan wajib ya, diwajibkan oleh Allah di Al-Quran. Kita disuruh mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan juga di hadis, ini salah satunya di hadis riwayat Tirmizi, bahwa kata Rasulullah, kita harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sebisa kita. Kalau tidak, Allah akan menurunkan siksanya, salah satunya dengan tidak mengabulkan doa kalian. Ngeri banget ya, kayaknya itu jarang dibahas deh. Kayak misalnya tuh ketika kita berdoa, kita kan emang selalu dianjurkan dengan suara lirih, banyak adab-adab berdoa gitu kan. Tapi kayak ini tuh jarang disebut gitu loh, kalau kita ternyata harus berdakwah juga agar doa kita dikabulkan. Nah, di buku ini sering dibuatkan peta konsep di tiap bagiannya, sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Next, konsep dalam Islam udah pasti, metodenya juga pasti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa kita modifikasi adalah uslub atau cara. Dulu kemana-mana kalau mau naik haji cuma bisa naik onta, sekarang bisa pesawat. Dulu kalau mau dakwah cuma bisa di mimbar, sekarang medsos udah berkembang banget. Banyak pilihan gaya, medsos, media, dan cara. Nah, ini ada proses otak untuk mengubah. Semakin sering orang melihat kebaikan, semakin sering dia melihat informasi berkualitas, maka semakin memungkinkan orang tersebut untuk berubah jadi lebih baik. Makanya tugas kita adalah bagaimana membuat orang-orang tuh banyak terpapar kebaikan. Di mana-mana orang pakai kerudung, di mana-mana orang ngaji, kayak gitu kan, jadi kayak wow, ternyata
orang pakai kerudung emang cantik ya, ternyata ngaji tuh emang indah banget gitu. Jadi kayak membuat orang tuh terpapar banyak kebaikan dan akhirnya mengikuti. Nah, kenapa sih harus visual? Karena di sekitar kita terlalu banyak pesan yang beredar dan terlalu terbatas waktu untuk memperhatikan. Maka perlu kita menahan perhatian mereka pada apa yang kita sampaikan gitu. Gimana caranya? Ya lewat visual yang menarik. Nah, ini dipaparkan berbagai kelebihan visual, salah satunya mendapatkan emosional yang lebih bahagia, sampai pada tingkat penyimpanan informasi di otak yang lebih lama. Tuh kan, kita itu jadi didorong gitu agar semakin semangat untuk berkarya, semakin semangat untuk belajar desain, belajar gambar, belajar membuat konten-konten positif yang menarik. Sehingga kita bisa kontennya dilirik dan bisa dipahami dengan mudah. Dan Masya Allah, pahalanya bagi orang yang menyebarkan konten kebaikan itu, selain dikabulkan doanya, juga banyak sekali pahalanya, terutama surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan ampunan Allah. Masya Allah ya. Aku tuh jadi semangat banget nih, Masya Allah ya. Jadi buku ini tuh juga kayak nyontohin gitu desain-desain yang kekinian tuh kayak gimana. Kita jadi semangat belajar nih, semangat untuk membuat konten yang sangat menarik, karena kita tentu mau yang terbaik untuk dakwah. Sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.